Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu APT Mira Febriani, MSc, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi tentang anatomi dan fisiologi sistem muskuloskeletal. Nah, sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Raisa Bila Rahmaliza dan rekan-rekan saya Aulia Astalila, Meuti Dwi Istiqomah, Najwa Nabila, Naya Mahesa, Putri Anggraini, Resti Anauza, dan Wai Mafiro. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama itu ada pengertian, lalu ada anatomi dan fisiologi, lalu ada jenis-jenis, dan yang terakhir itu ada penyakit akibat ketidakseimbangannya sistem muskuloskeletal. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, yang pertama itu ada pengertian dari sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal ini terdiri dari kata muskula yang berarti otot dan kata skeletal itu yang berarti tulang. Muskulo atau muskular adalah jaringan otot-otot tubuh. Ilmu yang mempelajari tentang muskulo atau jaringan otot-otot tubuh itu disebut juga dengan miologi. Skeletal atau osteo adalah tulang kerangka tubuh yang terdiri dari tulang dan sendi. Muskulus atau muskle otot itu merupakan organ tubuh yang mempunyai kemampuan mengubah energi kimia menjadi energi mekanik atau gerak sehingga dapat berkontraksi untuk menggerakkan rangka sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Lalu terdapat lebih dari 600 buah otot pada tubuh manusia. Sebagian besar otot-otot tersebut diletakkan pada tulang-tulang kerangka tubuh, dan sebagian kecilnya itu ada yang melekat di bawah permukaan kulit. Gabungan otot terbentuk campuran dan terdiri dari fascia. Nah, fascia ini merupakan jaringan yang membungkus dan mengikat jaringan lunak. Fungsi dari fascia itu yaitu untuk mengelilingi otot, lalu menyediakan tempat tambahan otot, memungkinkan struktur bergerak satu sama lain, dan menyediakan tempat peredaran darah dan syaraf. Ventricle empal merupakan bagian tengah yang mengembung tendon atau urat otot, yaitu kedua ujung yang mengecil itu tersusun dari jangka dan bersifat liar. Nah, selanjutnya itu ada anatomi dan fisiologi sistem muskuloskeletal. Semua sel-sel otot itu mempunyai kesusunan yaitu berkontraksi. Terdapat lebih dari 600 buah otot pada tubuh manusia. Sebagian besar otot-otot tersebut itu diletakkan pada tulang-tulang kerangka tubuh oleh tendon. Dan sebagian kecilnya itu ada yang melekat di bawah permukaan kulit. Sistem muskuler ini terdiri dari otot, tendon, dan ligamen. Yang ketiga ada otot jantung. Nah, di mana otot jantung ini merupakan otot lurik yang disebut juga dengan otot serat lintang involuntar. Karakteristik dari otot jantung ini ada dua. Nah, yang pertama dia hanya terdapat pada jantung. Yang kedua dia sifat bekerjanya itu terus menerus setiap saat tanpa berhenti. Tapi pada otot jantung ini dia juga mempunyai masa istirahat, yaitu setiap kali pada saat berdenyut. Otot itu merupakan sebuah jaringan konektif di dalam tubuh dengan tugas utamanya sebagai kontraksi. Otot fungsi di dalam sistem muskuler itu yang pertama ada pergerakan, yang kedua ada penopang tubuh dan mempertahankan postur tubuh, yang ketiga ada produksi panas, kontraksi otot-otot secara metabolis menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh normal. Ciri-ciri otot di dalam sistem muskuler itu yang pertama ada kontraksibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memendek. Yang kedua ada ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memanjang, yang mana serabut otot akan merespon dengan kuat jika distimulasi oleh impuls saraf. Yang ketiga ada elastisitas, yaitu kemampuan untuk kembali ke ukuran semula setelah memanjang atau memendek. Serabut otot ini memiliki kemampuan untuk memanjang dan memiliki panjang
otot saat rileks. Jenis-jenis otot. Yang pertama ada otot rangka. Otot rangka merupakan otot lurik, volunter, dan melekat pada rangka. Karakteristik otot rangka yaitu yang pertama, serabut otot sangat panjang sampai 30 cm, berbentuk silindris dengan lebar berkisar antara 10 mikron sampai 100 mikron. Setiap serabut memiliki banyak inti yang tersusun di bagian perifer. Kontraksinya sangat cepat dan kuat. Selanjutnya itu ada otot polos. Nah, di mana otot polos ini merupakan otot yang tidak berlurik dan berdinding berongga seperti kandung kemih dan uterus, serta pada dinding tuba seperti pada sistem sirkulasi darah. Karakteristik otot polos ada sebagai berikut. Nah, ada dua otot polos berdasarkan cara serabut otot distimulasi untuk berkontraksi, yaitu sebagai berikut. Nah, otot polos unit ganda ditemukan pada dinding pembuluh darah besar, pada jalan udara, traktus respiratorik, pada otot mata yang memfokuskan lensa dan menyesuaikan ukuran pupil, dan pada otot erektor fili rambut. Yang kedua itu ada otot polos unit tunggal atau disebut juga dengan visceral, ditemukan tersusun dalam lapisan dinding organ berongga atau viscera. Nah, semua serabut dalam lapisan mampu berkontraksi sebagai satu unit tunggal. Otot ini dapat bereksitasi sendiri atau miogenik dan tidak memerlukan stimulasi saraf eksternal untuk hasil dari aktivitas listrik spontan. Jenis otot berdasarkan gerakannya. Yang pertama itu ada otot antagonis, yaitu hubungan antar otot yang cara kerjanya bertolak belakang atau tidak searah, yang menimbulkan gerak berlawanan. Contohnya itu ada dua. Yang pertama ada ekstensor atau meluruskan dengan fleksor atau membengkokkan, misalnya otot bisep dan otot tricep. Yang kedua ada depresor atau gerakan ke bawah dengan elevator atau gerakan atas, yang misalnya gerak kepala menunduk dan menengadah. Dan ada otot sinergis, yaitu hubungan antar otot yang cara kerjanya saling mendukung atau bekerja sama, yang menimbulkan gerakan searah. Contohnya ada pronator teres dan pronator quadrus. Mekanisme cara kerja otot: saat impuls saraf tiba di neuron muskular, maka terjadi pembebasan asetilkolin. Asetilkolin ini memicu depolarisasi yang menyebabkan pembebasan ion Ca2+ dan retikulum sarkoplasma. Pada saat ion Ca2+ meningkat, maka ion akan terikat pada troponin yang menyebabkan perubahan pada struktur troponin. Perubahan ATP akan membebaskan energi yang menyebabkan myosilin menarik aktin ke dalam dan melakukan pemendekan otot. Myosin selanjutnya akan terlepas dari aktin, lalu jembatan aktimyosin akan terputus ketika molekul ATP terikat pada myosin. Proses kontraksi pada otot berlangsung selama terdapat ATP dan ion Ca2+. Jadi saat impuls ini terhenti, maka ion Ca2+ kembali ke retikulum sitoplasma. Selanjutnya ada tendon. Tendon adalah tali atau urat daging yang kuat yang bersifat fleksibel, yang terbuat dari fibros protein atau kolagen. Tendon berfungsi melekatkan tulang dengan otot. Berdasarkan cara melekatnya pada tulang, tendon dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada origo. Origo merupakan tendon yang melekat pada tulang yang tidak berubah kedudukannya ketika otot berkontraksi. Yang kedua ada inersio. Inersio merupakan tendon yang melekat pada tulang yang bergerak ketika otot berkontraksi. Pengobatan pada tendon itu yang pertama bisa mengistirahatkan tendon yang sakit, istirahatkan bagian tubuh yang mengalami tendinitis agar radang dan bengkak tidak bertambah parah. Yang kedua ada mengompres dengan es batu. Dan yang ketiga ada minum obat anti radang. Yang keempat bisa melakukan peregangan. Dan yang kelima menggunakan alat penyokong sendi. Selanjutnya ligamen. Ligamen adalah pembalut atau selut yang sangat kuat yang merupakan jaringan elastis penghubung yang terdiri atas kolagen. Ligamen membungkus tulang dengan tulang yang diikat oleh sendi. Beberapa tipe ligamen sebagai berikut. Yang pertama ada ligamen tipis. Ligamen pembungkus tulang dan Cartiago merupakan ligamen kolateral yang ada di siku dan lutut. Ligamen ini memungkinkan bisa terjadinya gerakan. Yang kedua, ligamen jaringan elastik kuning merupakan ligamen yang dipererat oleh jaringan yang menembus dan memperkuat sendi.
seperti pada tulang bahu dan tulang lengan atas. Penanganan cedera ligamen itu yang pertama, pertolongan pertama dengan mengompres dingin di bagian cedera untuk mengurangi beban dan bengkak pada mulut. Yang kedua, istirahat dengan cukup. Yang ketiga, mengonsumsi obat-obatan untuk mengurangi nyeri sesuai anjuran dokter. Dan yang terakhir, bisa pemanasan penyangga lutut dan tongkat penopang. Selanjutnya adalah anatomi dan fisiologi dari sistem skeletal. Nah, di mana rangka atau skeletal pada bagian tubuh yang terdapat pada tulang, sendi, dan juga tulang rawan atau kartilago sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan juga posisinya. Selanjutnya, rangka manusia itu tersusun dari 206 tulang yang dipersambungkan oleh persendian yang terdiri dari ada yang pertama itu tengkorak otak atau neurokrania itu terdapat 8 buah. Yang kedua itu adalah tengkorak wajah terdapat 14 buah. Ada tulang telinga yang terdapat 6 buah, tulang lidah 1 buah, tulang kerangka dada 25 buah, tulang belakang dan gelang panggul itu ada 26 buah. Ada tulang anggota gerak itu 64 buah dan juga tulang anggota gerak bawah itu berjumlah 62 buah. Fisiologi sistem skeletal. Rangka skeletal bagian tubuh yang terdiri dari tulang, sendi, dan tulang rawan kartigulo, yaitu sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi tubuh. Karakteristik dari fisiologi sistem skeletal ini yang pertama, formasi kerangka dan formasi sendi sebagai penyangga berdirinya tubuh, tempat melekatnya ligamen-ligamen otot, jaringan lunak, dan organ-organ, membentuk kerangka yang berfungsi untuk menyangga tubuh dan otot-otot yang melekat pada tulang. Yang ketiga, sebagai penyimpan mineral, kalsium dan fosfat, lipid yellow marrow atau homeostasis. Yang keempat ada produksi sel darah atau red marrow. Yang kelima ada pelindung, yaitu membentuk rongga melindungi organ-organ yang halus dan lunak serta memproduksi organ-organ internal dari trauma mekanis. Yang keenam adalah sebagai penggerak, yaitu dapat mengubah arah dan kekuatan otot rangka saat bergerak karena adanya persendian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan susunan tulang. Susunan tulang itu terdiri dari sel-sel matriks, organik, serta mineral. Komponen lain yang penting dalam tulang yaitu glikogen. Glikogen ini mempunyai kaitan dengan deposisi garam-garam anorganik dan tulang rawan, tempat sel-sel tulang rawan mengalami hipertrofi. Yang pertama ada tulang panjang. Di tengah tulang panjang ini terdapat difase dan kedua ujungnya disebut epifase. Ujung tulang dilapisi oleh tulang rawan yang memudahkan gerakan. Sendi waran ini disebut kartilagi atau artikulasio atau rawan sendi. Permukaan tulang dibungkus oleh selaput tulang yang disebut potreusteum. Yang kedua ada tulang atap kepala. Tulang atap kepala ini terdiri dari dua lapisan, yaitu substantia compacta tubula externa atau lapisan luar dan substansia compacta tabula interna lapisan dalam. Di antara kedua lapisan ini terdapat substansia spekosa. Struktur tulang. Struktur tulang ini dibedakan menjadi berbagai jenis atau macam yang meliputi tulang pipi, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Bentuk dan fungsinya ini saling berhubungan sehingga setiap bentuk kategolikal tulang memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama itu ada tulang pipi. Tulang pipi ini berbentuk gepeng dan berupa lempengan-lempengan lebar. Fungsinya sebagai pelindung organ yang membentuk sistem transportasi dalam tubuh. Yang kedua ada tulang tidak beraturan. Tulang yang tidak beraturan ini adalah tulang yang tidak memiliki bentuk yang mudah dikarakterisasi sehingga tidak cocok dengan klasifikasi yang lain. Yang ketiga ada tulang pendek. Tulang pendek ini berbentuk seperti kubis yang memiliki panjang, lebar, dan ketebalan yang kira-kiranya itu sama.
Pembentukan tulang. Proses pertumbuhan dan pembentukan tulang ini terdiri dari dua macam proses. Yang pertama ada osifikasi endokondral, yaitu setelah terbentuknya epifise yang masih dalam keadaan tulang rawan. Pertumbuhan tulang ini ditandai dengan pertumbuhan tulang rawan dan degenerasi dalam epifise. Yang kedua ada osifikasi membran. Proses integrasi seluler pembentukan tulang baru di atas permukaan korteks yang telah dibentuk terlebih dahulu pada saat terjadi proses resorpsi tulang. Faktor pertumbuhan tulang dan klasifikasi tulang. Adapun faktor pertumbuhan tulang antara lain yaitu herediter atau genetik, faktor nutrisi, faktor endokrin, faktor persyarafan yang antara lain gangguan suplai persyarafan mengakibatkan penipisan tulang seperti yang terlihat pada kelainan poliomelitik. Selanjutnya faktor mekanis, di mana kekuatan dan arah tuberkala tulang ditentukan oleh gaya-gaya mekanis yang bekerja padanya. Selanjutnya penyakit-penyakit yang mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan tulang. Selanjutnya pada klasifikasi tulang. Berdasarkan jaringan dan sifat fisiknya, dibagi atas tulang rawan dan tulang sejati, di mana tulang rawan ini atau kartilago terdiri lagi dari 3 macam, yaitu tulang rawan hialin bersifat kuat dan elastis terdapat pada ujung tulang pipa. Selanjutnya pada tulang rawan fibrosa, yaitu memperdalam rongga dari cawan-cawan seperti tulang panggul dan rongga glenoid dari skapula. Selanjutnya tulang rawan elastis, yaitu terdapat dalam daun telinga, epiglotis, dan faring. Selanjutnya tulang sejati atau osteon, di mana tulang ini bersifat keras dan berfungsi menyusun berbagai sistem rangka secara mikroskopis. Tulang terdiri dari beberapa komponen. Nah, yang pertama ini sistem Havers, yang dimana saluran yang berisi serabut saraf, pembuluh darah, atau aliran limfe. Yang B, lalema, merupakan lempeng tulang yang tersusun konsentris. Yang C, lacuna, atau ruang kecil yang terdapat di antara lempengan-lempengan yang mengandung sel tulang. Yang keempat, itu kanikuli, di mana memancar di antara lakuna dan tempat difusi kanan sampai ke osteon. Nah, berdasarkan matriks penyusunnya, tulang ini dibedakan lagi menjadi tulang kompak dan tulang spangiosa, di mana tulang kompak ini merupakan tulang kortikol atau tulang kompak adalah suatu dari dua jenis jaringan internal yang membentuk tulang. Nah, tulang kompak ini memiliki ciri padat, halus, dan homogen. Adapun tulang kompak dan spangiosa ini dikelilingi oleh membran tipis yang disebut periosteum. Membran ini mengandung bagian luar percabangan pembuluh darah yang masuk ke dalam tulang dan osteoblas. Tulang spangiosa. Tulang ini disebut juga seperti tulang spons, adalah jenis tulang yang memiliki struktur seperti spons yang terdiri dari jaringan tulang yang luas dengan banyak ruang kosong di antaranya. Berdasarkan bentuknya ini diklasifikasikan menjadi tulang pipa, pendek, tulang pipih, tulang tak beraturan, dan tulang berongga udara. Selanjutnya pada sendi, di mana sendi merupakan titik fisik penghubung antar dua tulang. Sendi yang menyusun kerangka manusia terdapat di beberapa tempat. Terdapat 3 jenis hubungan antar tulang, yaitu sinartosis, amfiartosis, dan diartosis. Di mana sinartosis ini disebut juga sendi mati. Amfiartosis disebut juga dengan sendi kaku. Diartosis disebut juga dengan sendi hidup. Diartosis ini dibedakan lagi menjadi 3, yaitu sendi engsel, sendi putar, dan sendi pelana. Yang ketiga itu low back region, bagian tubuh manusia yang terletak di bagian bawah tulang belakang atau vertebrae lumbal. Wilayah ini sering disebut sebagai bagian bawah punggung atau pinggang bagian bawah. Low back region berfungsi untuk menegakkan atau menopang postur struktur tulang belakang manusia. Postur tegak juga meningkatkan gaya mekanik struktur tulang belakang lumbosakral. Antara tulang belakang diikat oleh intervertebral serta oleh ligamen dan otot. Ikatan antar tulang yang lunak membuat tulang punggung menjadi fleksibel. Yang keempat, intervertebral disc merupakan struktur di antara dua ruas tulang belakang yang tersusun dari fibrocartilago. Pada manusia memiliki ruas tulang belakang terdapat sebuah struktur yang dibentuk oleh sejumlah tulang yang disebut vertebra atau vertebral body. Pada setiap dua ruas vertebra
terdapat sebuah bantalan tulang rawan berbentuk cakram dengan disebut dengan intervertebral disc. Pada tubuh manusia terdapat 24 buah intervertebral disc. Tulang rawan ini berfungsi sebagai penyangga agar vertebra tetap berada pada posisinya dan juga memberi fleksibilitas pada ruas tulang belakang ketika terjadi pergerakan atau perubahan posisi pada tubuh. Yang kelima itu ada neck atau tulang leher. Leher atau tulang cervical adalah anggota tubuh bagian atas yang memiliki fungsi sangat banyak. Leher memiliki fungsi sebagai penopang kepala, pelindung sumsum tulang belakang, dan bagian dari batang tubuh atau tulang belakang. Tulang leher terdiri dari 7 ruas, mempunyai badan ruas kecil dan lubang ruas yang besar. Pada tajuk sayapnya terdapat lubang tempat lajunya saraf yang disebut foramen transversalis. Ruas pertama vertebra cervicalis disebut atlas yang memungkinkan kepala mengangguk. Ruas kedua disebut processus odontois atau aksis yang memungkinkan kepala berputar ke kiri dan ke kanan. Ruas ketujuh mempunyai tajuk yang disebut processus prominens. Yang keenam itu elbow atau siku adalah suatu titik yang sangat kompleks di mana terdapat 3 tulang yaitu humerus, radius, dan ulna. Ketiga tulang tersebut bekerja secara bersama-sama dalam suatu gerakan fleksi, ekstensi, dan rotasi. Yang ketujuh shoulder atau bahu. Tulang-tulang pada bahu terdiri atas yang pertama itu clavicula atau tulang selangkah, merupakan tulang berbentuk lengkung yang menghubungkan lengan atas dengan batang tubuh. Yang kedua, scapula atau tulang belikat, merupakan tulang yang berbentuk segitiga. Selanjutnya itu ada tendinitis. Penyebab penyakit ini disebabkan oleh gerakan yang dilakukan secara berulang-ulang, seperti gerakan melompat yang sering dilakukan atlet basket atau mengayun tangan yang sering dilakukan atlet tenis. Namun di kasus tertentu, tendinitis juga dapat terjadi karena cedera atau akibat mengangkat beban berat. Cara pengobatannya, yang pertama mengistirahatkan daerah tendon yang mengalami peradangan. Yang kedua, mengopres bagian yang terserang dengan kompres dingin untuk mengurangi nyeri. Yang ketiga, mengonsumsi obat pereda nyeri seperti paracetamol dan ibuprofen. Yang keempat, mengobat daerah otot dan sendi yang mengalami tendinitis. Selanjutnya itu ada carpal tunnel syndrome atau sindrom lorong kapal. Penyebab penyakitnya disebabkan tertekannya saraf di pergelangan tangan. Tekanan pada saraf ini bisa terjadi akibat beberapa kondisi. Salah satunya adalah keretakan tulang di pergelangan tangan sehingga menyebabkan pembengkakan jaringan di sekitarnya. Cara pengobatannya itu penanganan berupa beristirahat, kompres es, penyangga pergelangan tangan, suntikan kortison, dan bedah atau operasi dilakukan jika upaya dari pengobatan sebelumnya tidak ada perubahan dari pengobatan sebelumnya, atau obat-obatan lain seperti obat antiinflamasi, non-steroid atau OAINS, dan kortikosteroid. Obat OAINS seperti ibuprofen dan diklofenak diberikan untuk meredakan nyeri. Selanjutnya, osteoartritis. Penyebab dari penyakit ini disebabkan oleh kerusakan pada tulang rawan dan juga sendi. Kondisi ini terjadi ketika tulang rawan yang merupakan bantalan pelindung tulang kehilangan elastisitasnya, yang akibatnya terjadi gesekan antar tulang yang membuatnya lebih rentan mengalami kerusakan dan menyebabkan radang sendi. Nah, pertambahan usia juga salah satu faktor utama terjadinya penyakit ini. Kemudian ada cara pengobatan penyakit yang bertujuan untuk meredakan gejala agar penderitanya bisa tetap beraktivitas dengan normal. Metode pengobatannya dapat dilakukan antara lain, contohnya adalah obat-obatan, fisioterapi, operasi, olahraga, dan juga diet. Kemudian ada rheumatoid arthritis, di mana penyakit ini merupakan
merupakan peradangan pada sendi yang terjadi akibat gangguan autoimun, di mana sistem imun tubuh justru menyerang jaringan tubuh yang sehat. Nah, kondisi ini juga dikenal dengan istilah penyakit rematik, di mana penderita ini biasanya memiliki keluarga dengan riwayat penyakit yang sama. Nah, dokter juga menduga kondisi ini terkait dengan faktor lingkungan atau paparan bahan kimia. Kemudian untuk cara pengobatan penyakit ini yang bertujuan untuk mencegah perburukan gejala, menangani peradangan, serta mengurangi kerusakan pada tulang dan sendi. Dan adapun metode penanganannya akan disesuaikan dengan faktor usia dan riwayat penyakit pasien. Kemudian rheumatoid arthritis ini merupakan penyakit yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Dan terakhir ada patah tulang, di mana penyebab dari penyakit ini terjadi ketika tulang itu menerima tekanan yang lebih besar dari yang bisa diterima oleh tulang itu sendiri. Kemudian makin besar tekanan yang diterima oleh tulang, umumnya akan makin berat pula tingkat keparahan patah tulangnya. Nah, untuk cara pengobatan penyakit ini ada beberapa metode pengobatan. Yang pertama ada pemberian obat-obatan, yang kedua bisa pemasangan gips yang terbuat dari plaster atau fiberglass. Kemudian yang ketiga juga bisa traksi untuk menjajarkan tulang yang patah. Yang keempat bisa operasi untuk menyambung tulang yang patah tersebut. Baiklah, kesimpulan dari materi ini yaitu sistem muskuloskeletal itu terdiri dari kata muskulo, nah di mana yang berarti otot, dan kata skeletal yang berarti tulang. Nah, kerangka merupakan salah satu unsur sistem penegak dan penggerak tulang-tulang manusia yang dihubungkan satu dengan yang lainnya melalui persendian. Nah, sehingga terbentuklah sistem lokomotor pasif. Nah, kerangka ini juga berfungsi sebagai alat ungkit pada gerakan dan menyediakan permukaan untuk kaitan otot-otot kerangka. Nah, proses pertumbuhan dan pembentukan tulang itu terdiri dari dua macam proses, yaitu osifikasi endokondral dan osifikasi membran. Nah, klasifikasi tulang itu berdasarkan pada jaringan penyusun dan sifat-sifat fisiknya dapat dibedakan menjadi tulang rawan dan juga tulang sejati. Nah, berdasarkan matriks penyusunnya, tulang dibedakan menjadi tulang kompak dan tulang spongiosa. Nah, hubungan antara tulang tersebut disebut dengan artikulasi. Nah, agar artikulasi ini dapat bergerak itu diperlukan khusus yang disebut dengan sendi. Nah, dengan adanya sendi ini dapat mempermudah pergerakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.